Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anak semua, anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali, untuk sama-sama bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yakni ibadah puasa. Nah, Alhamdulillah juga hari ini kita kembali bisa menjalankan kegiatan rutin kita pada setiap bulan Ramadan, yakni amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di rumah dalam menjalankan puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyaksikan kegiatan amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak semua sudah menjelaskan penjelasan dari Pak Ifat tentang hakikat puasa Ramadan, yakni tentang pengertiannya, tentang syarat-syaratnya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga mengetahui tentang apa saja yang disunnahkan ketika berpuasa, atau hal-hal apa saja yang disunnahkan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang disunnahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Antaranya yang pertama yakni melaksanakan sahur. Nah, sahur ini bukan sekedar kita hanya menyantap makanan pada malam hari, tapi sahur ini merupakan juga sunnah Nabi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi kita ketika ingin melaksanakan puasa, hendaknya ketika malam hari kita melaksanakan sahur, karena kata Nabi Muhammad SAW, di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan anjuran sahur ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, as-suhuru aklatun barakatun fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Sahur adalah makanan yang berkah, maka janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Subhanallah, sebuah keberkahan dalam pelaksanaan sahur, bahwa dikatakan kita itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sahur walaupun hanya meminum seteguk air. Karena ketika kita melaksanakan sahur, kita, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, dalam melaksanakan sahur, kita juga dianjurkan ataupun disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Jadi, hendaknya kita jangan sahur pada pukul 1, pukul 2 malam. Nah, hendaknya kita mengakhirkan waktu sahur mungkin mendekati waktu imsak. Nah, tapi jangan terlalu mepet juga, khawatir nanti ketika kita baru sahur tahu-tahu sudah imsak ataupun azan subuh. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa atau mensunahkan sahur itu diakhirkan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah SAW mengakhirkan sahur agar menambah kekuatan kita ketika berpuasa, sehingga puasa kita ketika kita melaksanakan sahur tidak menghalangi dari memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
jarak antara sahurnya Rasulullah SAW dan waktu sholat subuh itu sekitar pembacaan 50 ayat Al-Quran. Nah itu, jadi seperti tadi dijelaskan, sahur itu sunnahnya diakhirkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sahur itu antara 50 ayat bacaan Al-Quran dengan waktu subuh. Nah, jadi anak-anak sekali lagi, untuk apa diakhirkan waktu sahur itu? Agar ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melaksanakan sahur jam 8, jam 9 sudah terasa lapar, lemas dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik itu tadarus, bersolawat, berzikir dan yang lainnya, kita merasa lemas. Maka sekali lagi sangat dianjurkan untuk melaksanakan sahur walaupun hanya meneguk seteguk air. Nah, sunnah puasa yang kedua juga yakni menyegerakan waktu berbuka. Nah, menyegerakan waktu berbuka ini maksudnya bukan jam 5 sudah buka puasa, bukan seperti itu. Jadi ketika masuk waktu maghrib, kita langsung melaksanakan atau membatalkan puasa kita dengan mengkonsumsi makanan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW menyunahkan kepada kita untuk berbuka dengan yang manis. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri berbuka dengan kurma yang basah, atau juga kalau tidak ada kurma basah, Nabi Muhammad berbuka dengan kurma yang kering. Nah, kalau tidak ada kurma kering dan kurma basah, Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan segelas air putih. Nah, maka lihat dari situ Nabi Muhammad SAW kita juga diperintahkan untuk berbuka dengan yang manis. Nah, kenapa kita berbuka diperintahkan dengan yang manis? Karena makanan yang manis ini mengandung glukosa, sehingga membantu kita mempercepat memulihkan energi kita setelah kita berpuasa. Namun sekali lagi, walaupun kita disunahkan untuk berbuka dengan yang manis, jangan terlalu berlebihan. Misalnya minum es buah 1 teko ditambah kolak lagi 1 panci. Nah, itu terlalu berlebihan. Tidak baik juga untuk terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Nah, kalau ada seperti Nabi Muhammad, kita berbuka dengan kurma 3 butir dan juga dilanjutkan dengan minum air putih. Nah, lanjutkan sholat maghrib, baru setelah itu boleh mengkonsumsi makanan, mungkin makanan yang berat. Nah, sunnah puasa yang selanjutnya memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi ketika kita memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita juga mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Namun walaupun kita memberi makan terus kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, bukan berarti kita boleh tidak berpuasa. Jangan seperti Bang Jali dan Bang Udin, jangan salah mengartikan. Nah, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berpuasa. Nah, itu sunnah Nabi, kita memberikan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa agar kita mendapatkan pahalanya berlipat ganda. Nah, selanjutnya sunnah puasa yang keempat yakni melaksanakan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail di bulan Ramadan ini sering kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Ya, anak-anak mungkin di rumah sering melaksanakan sholat tarawih ya? Iya. Nah, karena kata Nabi Muhammad SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, dari sini sholat tarawih karena iman dan mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya.
pahala dari melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, innahu man qoma ma'al imam hatta yang syarifa kutibalahu qiyamal lailatan. Siapa orang yang melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail atau sholat semalaman penuh. Nah, subhanallah, pahala yang sangat besar. Makanya ketika kita melaksanakan tarawih, diusahakan kita melaksanakannya sampai selesai dengan imam ya, sampai selesai. Karena tadi itu pahalanya ketika kita selesai melaksanakan tarawih bersama imam, maka dicatat kita melaksanakan sholat malam semalam penuh. Subhanallah. Nah, pahala atau amalan sunnah yang selanjutnya di bulan Ramadan, yakni perbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan puasa ini bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Maka di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya yakni iktikaf di bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, apakah iktikaf itu? Nah, iktikaf ini yakni berdiam diri di masjid, ini secara istilah. Nah, berdiam diri di masjid ini tidak cukup hanya berdiam diri, tapi kita melaksanakan amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan iktikaf? Pertama, kita membaca niat untuk melaksanakan iktikaf, yakni nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah ta'ala atau karena Allah ta'ala. Nah, selanjutnya setelah kita baca niat, kita melaksanakan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu membaca Al-Quran, zikir, membaca salawat, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya yakni bersedekah. Nah, kalau tadi bersedekah kepada orang yang berpuasa, kalau ini bersedekah silahkan kepada siapa saja. Karena Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis yakni orang yang paling dermawan. Tapi Nabi Muhammad lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Itu artinya kita harus lebih meningkatkan amalan sedekah kita pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, itu sedekah, membaca Al-Quran maupun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni perbanyak berdoa. Bulan Ramadan ini salah satu bulan yang memang sangat mustajab, sangat doa-doa itu dikabulkan dalam bulan Ramadan. Khususnya sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlum. Pertama, ada 3 doa yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yakni doa orang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Nah, kita ketika melaksanakan puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa ini ada yang dikabulkan secara langsung ataupun nanti ditunda di waktu yang memang Allah rasa memang tepat untuk kita. Karena Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang selanjutnya yang sunnah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, yakni tidak berkata yang kotor atau berkata yang tidak baik. Nah, bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan, di saat diantara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor ataupun menyimpang. Jika ada seorang yang memaki kita atau memukulnya,
kepada orang yang berpuasa, maka hendaklah orang berpuasa tersebut mengatakan, saya sedang berpuasa. Nah, itu untuk mencegah kita dari mengucapkan kata-kata kotor atau tidak baik, dan juga untuk supaya kita tidak terpancing oleh amarah. Karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa namun tetap berkata-kata tidak baik, melaksanakan atau juga mengadu domba, berkata bohong, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Nah, ini orang-orang yang ketika berpuasa mengadu domba, berkata bohong, berkata kasar, dan melaksanakan amalan atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Maka semoga kita dijadikan orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, lindungi diri kita ketika berpuasa dari berkata-kata yang tidak baik. Dan yang terakhir, sunnah ketika kita dalam bulan Ramadan atau berpuasa, yakni umrah. Apabila kita memiliki rizki yang lebih, alangkah baiknya kalau kita sanggup kita melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, apabila kita melaksanakan umrah di bulan Ramadan, itu sama pahalanya dengan kita melaksanakan haji bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Semoga kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan, dan kita bisa mendapatkan pahala seperti kita berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, itu tadi amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, semoga anak-anak bisa memahami, bisa mengambil hikmah dari penjelasan yang Pak Farid sampaikan tadi tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang mungkin ada kekeliruan, Pak Farid mohon dimaafkan, boleh juga dikoreksi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dalam berpuasa, bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya Pak Farid mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.